Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Salih-Salihah? Bunda harap dalam keadaan sehat ya, dan dalam keadaan bersemangat untuk mengikuti pelajaran karakter hari ini. Dan semoga Ananda Salih-Salihah semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berjumpa lagi pada pelajaran karakter. Nah, kali ini kita masih pada pilar 3 dengan tema berkata bijak. Kita mulai dari memperhatikan sebuah gambar. Jadi diperhatikan baik-baik gambar yang ada di layar ya. Nah, di layar ini menggambarkan bahwa ada dua orang anak bernama Sisi dan Mimi. Keduanya sedang membuat gambar. Sisi menggambar seekor ikan, sedangkan Mimi menggambar seekor kucing. Sisi telah mewarnai gambar ikannya, sedangkan Mimi tidak mau mewarnai gambar kucingnya. Nah, jika Sisi ingin supaya gambar kucing milik Mimi diberi warna, kira-kira apa yang sebaiknya dikatakan oleh Sisi? Jadi kira-kira apa yang sebaiknya dikatakan oleh Sisi agar supaya Mimi mewarnai gambarnya? Ayo. Nah, sekarang perhatikan gambar kedua. Nah, di gambar kedua ada dua pilihan perkataan yang akan dikatakan oleh Sisi. Nah, perhatikan perkataan yang pertama adalah kalau gambarmu diberi warna pasti lebih bagus. Sedangkan perkataan yang kedua, pada gambar kedua, perkataannya adalah hahaha, gambar kamu jelek. Nah, kira-kira menurut kalian pilihan perkataan Sisi mana yang lebih baik? Perkataan yang pertama yang mengatakan kalau gambarmu diberi warna pasti lebih bagus, atau perkataan yang kedua yang mengatakan bahwa hahaha, gambar kamu jelek. Nah, menurut kalian perkataan Sisi mana yang lebih baik? Apakah perkataan yang pertama atau yang kedua? Atau perkataan mana yang membuat Mimi merasa nyaman? Nah, mengapa kita menggunakan perkataan tersebut? Ayo, apakah kita menggunakan perkataan pertama yang mengatakan kalau gambar kamu diberi warna pasti lebih bagus? Ataukah perkataan kedua yang mengatakan gambar kamu sangat jelek? Nah, kira-kira perkataan mana? Ya, betul sekali. Perkataan yang pertama yang mengatakan kalau gambarmu diberi warna pasti lebih bagus. Nah, mengapa kita menggunakan perkataan yang pertama? Karena perkataan yang pertama tadi itu adalah salah satu contoh perkataan yang bijak yang membuat Mimi lebih nyaman dan tidak menyinggung perasaan Mimi, tidak melukai perasaan Mimi. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Mimi apabila Sisi menggunakan perkataan yang kedua yang mengatakan hahaha, gambar kamu jelek? Nah, tentu Mimi akan merasa tidak nyaman dan perasaannya akan terlukai ya, akan tersinggung dengan perkataan tersebut. Oke, Nanda Salih-Salihah, sampai di sini paham dan bisa bedakan mana perkataan bijak dan mana yang perkataan yang tidak bijak. Nah, apa akibatnya apabila kita berkata bijak dan berkata tidak bijak? Ya, seperti contoh tadi, apabila kita berkata bijak akan membuat teman bicara kita atau orang lain merasa nyaman, tidak tersinggung. Sebaliknya, apabila kita berkata tidak bijak akan melukai perasaan orang lain, menyinggung orang lain dan membuat orang lain terluka dan tidak nyaman berbicara dengan kita, sehingga Ananda Salih-Salihah kita akan kekurangan teman ya, dijauhi oleh teman-teman. Maka dari itu dapat disimpulkan dari kedua perkataan tadi bahwa perkataan bijak adalah perkataan yang jujur, sopan, dan tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, coba Ananda perhatikan gambar yang ada di layar. Ada gambar ketiga dan gambar keempat.
Nah, pada gambar tersebut, situasi gambar tersebut adalah salah seorang siswa terlambat sehingga lupa untuk menyisir rambutnya, sehingga rambutnya itu nampak berantakan. Nah, ada dua perkataan di sini. Yang pertama itu gambar ketiga, perkataan temannya mengatakan, "Maaf teman, kalau rambutmu disisir dan diikat, pasti kamu terlihat lebih rapi." Nah, itu gambar ketiga. Coba kita bandingkan gambar keempat. Apa yang dikatakan temannya pada gambar keempat ketika melihat rambutnya yang tidak rapi. Nah, pada gambar keempat, temannya mengatakan, "Kamu berantakan sekali, pasti belum mandi ya." Nah, kira-kira manakah percakapan yang menggunakan perkataan yang bijak ketika mengingatkan temannya dengan baik? Nah, apakah perkataan yang digunakan pada gambar ketiga atau perkataan yang digunakan dalam percakapan gambar keempat? Ayo. Ya, jadi benar sekali, yang benar adalah perkataan yang digunakan pada gambar ketiga, yaitu, "Maaf teman, kalau rambutmu disisir dan diikat, pasti kamu terlihat lebih rapi." Mengapa ya? Seperti pada gambar sebelumnya, perkataan tersebut tidak membuat perasaan temannya terlukai dan tidak malu dan tidak tersinggung. Oke, dan merasa nyaman ya dengan perkataan tersebut. Nah, dibandingkan dengan perkataan keempat yang mengatakan, "Kamu berantakan sekali, pasti kamu belum mandi ya." Nah, apabila perkataan tersebut ditujukan kepada Ananda Soleh Saleha, kira-kira bagaimana perasaan Ananda Soleh Saleha? Pasti merasa tidak nyaman, akan malu, mungkin akan malu, tersinggung ya, perasaannya terlukai ya. Jadi itu bukan perkataan yang bijak. Oke, sampai di sini paham mengapa kita harus berkata bijak? Ya, karena seperti yang disebutkan tadi, Bunda ulang ya, supaya orang-orang di sekitar kita tidak tersinggung, tidak terluka perasaannya, dan merasa nyaman ketika kita berkata, ketika kita berbicara. Nah, itulah salah satu alasan mengapa kita harus berkata bijak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ananda Soleh Soleha, sampai di sini Bunda harap besok mulai sebentar sudah mulai menggunakan perkataan bijak ketika berbicara ya, sudah mulai membiasakan dirinya untuk selalu berkata bijak, dengan selalu berkata sopan, berkata baik, jujur tanpa menyakiti atau mempermalukan pihak lain, serta berpikir secara mendalam sebelum mengungkapkan perkataannya. Apakah perkataan tersebut akan melukai orang lain, mempermalukan orang lain? Nah, apabila hal tersebut akan mempermalukan orang lain, maka jangan digunakan ya, perkataan tersebut jangan digunakan. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Ananda Soleh Soleha paham dan sudah bisa membedakan mana perkataan bijak dan mana perkataan yang tidak bijak. Kemudian tidak menggunakan perkataan tidak bijak tersebut dan selalu menggunakan perkataan bijak ya, seperti dengan menggunakan perkataan yang sopan, baik, tidak melukai orang, tidak melukai perasaan orang lain ketika hendak menegur temannya dan kemungkinan akan membuat temannya malu, maka sebaiknya disampaikan tidak di depan orang banyak ya. Jadi ketika berdua ya dikatakan, atau buat situasi bagaimana Ananda bisa berdua dengan temannya, kemudian ditegur dengan menggunakan perkataan yang tidak melukai perasaannya. Sama halnya ketika Ananda Soleh Soleha hendak menolak pemberian temannya yang lain. Nah, pemberian baik itu makanan, minuman, atau benda-benda, jika Ananda hendak menolak, gunakanlah perkataan yang sopan yang tidak menyinggung perasaannya ya, tidak melukai perasaan orang tersebut. Ya, baiklah, sekarang tugas Ananda Soleh Soleha adalah, silahkan Ananda perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, situasi gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam sebuah pesta ada 3 orang anak. Nah, salah satu anak tersebut menggunakan pakaian yang sederhana ya, sederhana dan tidak mewah. Nah, salah satu temannya mengatakan,
Hai, lihat bajunya aneh sekali. Nah, kira itu adalah salah satu perkataan apa? Ayo, ya, perkataan yang tidak bijak ya. Nah, tugas Ananda adalah mengganti perkataan tadi menjadi perkataan bijak. Sebaiknya bagaimanakah perkataan terhadap temannya? Jadi bentuk perkataan bijaknya itu seperti apa? Jadi dibuat perkataan bijaknya ya, bagaimanakah seharusnya perkataan anak tersebut ketika melihat temannya yang menggunakan pakaian yang sederhana, ya tidak mewah atau tidak bagus. Nah, sebaiknya kita menegurnya seperti apa dengan perkataan bijaknya itu seperti apa. Selanjutnya ada gambar kedua. Nah, gambar kedua menunjukkan ada dua anak laki-laki. Salah satunya hendak memberikan makanan. Nah, anak laki-laki tersebut, anak yang diberikan makanan tersebut mengatakan, "Apa itu? Saya tidak suka." Nah, itu contoh perkataan tidak bijaknya ya. Nah, tugasnya Ananda adalah membuat perkataan bijak, perkataan yang sebaiknya dikatakan anak tersebut ketika hendak menolak pemberian temannya. Sebaiknya kata-katanya itu seperti apa? Jadi ada dua ya. Perkataan pada gambar pertama yang mengatakan, "Hai, lihat bajunya aneh sekali." Nah, silahkan Ananda mengubahnya menjadi perkataan yang lebih bijak. Kemudian perkataan dari gambar kedua, "Apa itu? Saya tidak suka." Nah, ini adalah perkataan gambar kedua. Silahkan Ananda mengubahnya menjadi perkataan yang lebih bijak. Oke, itu tugasnya ya, ada 2 nomor saja. Baik, sekian pelajaran karakter hari ini. Bunda rasa cukup pelajaran yang mengenai berkata bijak. Mudah-mudahan Ananda Soleh-Soleha bisa memahami pelajaran hari ini dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.